Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Sentral Komputindo Mataram. Ya, jadi dalam video kali ini kita akan masuk ke materi baru ya. Jadi kita akan belajar tentang efek yang bisa kita berikan kepada shape yang sudah kita bikin ya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang transparency atau transparan ya. Pasti sudah nggak asing ya untuk namanya. Nah, sekarang yang akan kita coba buat untuk langsung praktek adalah objek seperti yang ada di gambar ya. Saya akan perbesar sedikit. Oke. Jadi gambar ini terdiri dari dua objek ya. Saya akan ungroup dulu. Jadi ada objek kunci. Nah, dan juga ada objek rectangle yang sudah di rotate sebesar 45 derajat ya. Nah, terus transparansinya di mana? Kita akan coba lihat. Ini saya akan buat satu objek warna hitam. Nah, terus saya akan orderkan ke paling belakang. Kita geser. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat kalau objek yang kita buat tadi nih yang kunci dan rectangle-nya itu transparan. Tuh. Jadi masih kelihatan kan lingkarannya padahal dia ada di belakang kedua objek tadi. Nah, caranya sekarang bagaimana? Kita akan langsung praktik saja. Ini kita pindahkan dulu sebagai contoh. Ya. Yang pertama, kita akan coba buat objek rectangle-nya dulu. Jadi teman-teman jangan pusing dulu ya kalau diminta untuk bikin objek. Kalau misalkan ada beberapa objek, dibuat satu persatu aja. Supaya mempermudah pekerjaan teman-teman ya. Yang pertama, kayak tadi saya bilang, kita buat dulu rectangle. Nah, supaya proporsional, teman-teman ingat tahan tombol kontrol ya. Supaya proporsional objeknya. Nah, untuk ukuran sendiri, kita di sini diminta untuk membuat ukurannya itu kita coba 40 kali 40 mm ya. Menggantinya, teman-teman tinggal cari di bagian property bar ini ya. Di sini ada bagian object size. Nah, inilah yang kita ganti. Nah, jadi karena ini sudah proporsional, kita langsung ganti salah satu, 40. Nah, nanti bawahnya juga akan otomatis jadi 40. Kemudian, tadi rotate yang saya bilang, supaya terputar ya objeknya, itu ada di bagian angle of rotation. Kita ganti menjadi 45 derajat. Dan yang terakhir itu ada di bagian sudut. Nah, ini ada sudutnya dia rounded ya. Itu teman-teman boleh cek di sebelah kanan sini ada pilihan sudut dan ini ada angka corner radiusnya. Jadi bisa kita ubah jadi 5 misalkan. Nah, dia akan menjadi objek seperti ini. Atau kalau teman-teman mau gampangnya tinggal tekan saja shape tool, kemudian teman-teman tarik salah satu sudutnya. Ini akan lebih fleksibel kalau teman-teman tidak menggunakan ukuran baku ya, jadi bisa diatur sebagus yang teman-teman rasa mau dipakai ya. Nah, seperti ini. Objek pertama sudah selesai, kita kasih warna merah dan outline-nya kita kasih none. Jadi tinggal klik kanan di tombol X supaya tidak ada garis pinggir hitam. Oke, kita geser dulu. Sekarang kita berpindah ke objek yang kedua, yaitu gambar kunci. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita bikin objek kuncinya gitu ya. Di shape ini memang tidak ada, jadi harus buat sendiri menggunakan penggabungan beberapa objek atau shape ya. Contohnya seperti ini. Kita coba buat lingkaran untuk kepala kunci. Kemudian untuk gagangnya kita pakai kotak saja atau rectangle. Seperti ini. Nah, untuk menggabungkan teman-teman tinggal sorot saja ketiga objek tersebut. Kita cari di shaping atau teman-teman boleh cek langsung di atas sini. Ada namanya weld, itu combine object into a single curve object. Nah, jadi dia sudah bentuk dasarnya. Sekarang tinggal kita cek, itu ada yang terpotong di bagian bawah dan juga ada yang terpotong di tengah kepala kunci. Oke, nah berarti sekarang kita butuh untuk memotong bagian bawah, kita butuh satu kotak lagi, seperti ini. Nah, kemudian untuk memotong itu teman-teman bukan pakai weld lagi, tapi pakai yang trim. Nah, semoga teman-teman masih ingat ya, karena sebelumnya kita sudah bahas materi yang namanya shaping. Itu bisa ditonton kembali kalau misalkan lupa ya. Kita klik, nah kita hapus pemotongnya. Kemudian satu lagi tuh ada lingkaran di sini. Oke, jangan terlalu besar. Nah, segini. Jadi ini boleh kita sorot, kemudian kita klik trim lagi. Itu fungsinya untuk menghapus bagian lingkaran yang di sebelah sini.
Oke, kita akan satukan sekarang objeknya. Kita kecilkan dulu objek kunci. Kita beri warna putih. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita berikan warna putih untuk gambar kunci, sekarang kita akan mencoba langsung memberikan efek transparansi kepada gambarnya ya, atau kepada shape-nya. Kita akan bagi dua. Jadi sekarang kita akan coba pertama dari gambar kunci. Jadi teman-teman caranya tinggal klik saja gambar kunci, kemudian bisa cari di bagian transparency tool, itu ada di bawah tempatnya ya. Jadi setelah teman-teman klik, nanti akan muncul di property bar-nya itu ada pilihan transparency type. Nah, ini teman-teman boleh langsung pilih dari sini. Jadi ada banyak macam, ada yang uniform, itu artinya yang rata. Kemudian ada yang linear, itu bergaris seperti ini. Kemudian ada yang radial, itu dia lingkaran modelnya seperti ini, transparansinya. Nah, sekarang kita pakai dulu yang linear untuk yang pertama. Jadi teman-teman boleh geser, ada titik warna putih, itu artinya bagian yang tidak transparan. Kemudian yang hitam ini adalah bagian yang transparan. Nah, jadi bisa diatur mau transparannya seberapa, segini, segini, itu boleh. Nah, untuk titik tengah ini posisi transparannya. Jadi mau lebih dominan yang transparan atau tidak transparan, itu boleh teman-teman atur. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman boleh klik di bagian yang belakang. Kemudian kita pilih di sini ada radial. Kita coba yang bentuk lingkaran. Kita taruh yang hitamnya di atas dan yang putih di samping bawah. Nah, seperti ini jadinya. Oke, jadi gampang banget cara menggunakan transparency tool. Ataupun teman-teman boleh pas buat objek, misalkan ya saya kasih warna biru. Teman-teman klik transparency tool, langsung tarik aja dari sini. Ini bisa langsung muncul yang linear, dia yang langsung keluar. Nah, kemudian saya akan coba contohkan apabila kita mempunyai ada garis pinggir. Nah, saya tebalkan seperti ini ya. Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini yang transparan adalah garis pinggir dan juga objeknya ya. Kita akan coba sekarang atur di bagian transparency tool. Ini ada di pilihan transparency target. Jadi bisa pilih mau fill aja. Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman pilih fill, nanti yang transparan hanya warna fill-nya aja. Nah, seperti ini. Jadi, outline itu tidak akan ikut transparan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau kebalikannya, mau outline-nya saja yang transparan, berarti targetnya pilih yang outline. Seperti ini. Kelihatan ya? Jadi, objek fill-nya tidak akan transparan, tapi garis pinggirnya lah yang akan transparan. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebih untuk materi transparency tool. Jadi, boleh teman-teman tentukan sendiri nanti mau menggunakan jenis yang mana. Ada yang uniform, ada yang radial, ada yang linear, dan segala macam. Di sini ada banyak ya. Oke, mungkin hanya itu saja untuk materi transparency kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan upload setelah ini. Jadi silahkan stay tune. Terima kasih dan sampai jumpa.